Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita bisa makempal wonten panggenan menika kanthi sehat walafiat. Tim dari teman-teman BRI Peduli yang saya hormati dan juga Bapak Ibu sekalian, luar biasa kesempatan yang sangat luar biasa kali ini kami bisa belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian yang saya yakin sudah punya banyak sekali ilmu, pengalaman hidup gitu, terutama terkait dengan hal-hal yang kegiatan sosial, kemudian pengelolaan sampah, yandu, lansia, apa mulai Ibu? Ya. Kabesipun sama ya Bu, saya ini baju saya banyak juga kabes ibu-ibu di PKK, RT, RW, kelurahan, kecamatan, Nah, saya ketemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hebat pada sore hari ini, dan izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Lela, Bu Lela, sehari-hari ngajar di Politeknik Pembangunan Pertanian. Nah, kebetulan kami punya aktivitas peduli lingkungan namanya platform Green and Green. Bapak Ibu boleh nanti dikepoin di IG atau website kami. Terus melakukan kegiatan pelestarian lingkungan, kemudian green lifestyle untuk khususnya dalam konteks dalam hal ini adalah pengelolaan sampah. Nah, Bapak Ibu langsung dari awal aja. Ya, Bapak Ibu, apa sih sampah itu, Bapak Ibu? Sudah tahu ya, apa sih sampah itu? Ya, jadi sampah itu adalah betul yang disampaikan oleh Bapak Ibu, segala sesuatu yang tidak berguna lagi, gitu ya, sesuatu yang sudah tidak bisa kita manfaatkan lagi. Nah, jadi biasanya sampah itu kita buang, kemudian kalau tidak ya intinya kita tidak akan memakai lagi, sehingga akan kita lakukan proses-proses yang itu bisa memberikan nilai nanti di belakang ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan sampah. Nah, ternyata Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan ya, kita itu menghasilkan penghasil sampah terbesar gitu ya. Nanti sebelum ke sana, ternyata Indonesia itu menghasilkan 64 juta ton setiap tahun, Bapak Ibu. Nah, dan sebagian besar sampah yang dihasilkan itu adalah sampah organik. Jadi 60-70% sampah yang kita hasilkan itu adalah sampah organik. Sehingga ini menjadi pemikiran yang betul sekali ya. Ini kita memang harus mengolah sampah organik karena sebagian besar yang kita produksi adalah sampah organik. Nah, pilihannya adalah kita melakukan proses ini dulu. Tidak 3R, zero waste. Jadi kalau aktivis lingkungan ada namanya salam zero waste. Apa itu zero waste? Reduce, reuse, recycle, zero waste. Ya. Jadi nanti kita punya tepuk zero waste. Kalau kami ada tagline namanya zero waste, waste wayai. Memang sudah saatnya sekarang kita harus mengurangi sampah. Nah, reduce itu adalah mengurangi jumlah sampah yang kita produksi. Nah, kemudian reuse menggunakan kembali. Apa yang bisa kita gunakan? Segala sesuatu yang memang masih bisa bermanfaat. Bapak Ibu, kalau saat ini kita masih berpikir bahwa baju baru itu karena kita punya duit, gitu ya. Bisa nggak kita berpikir bahwa beli baju baru itu atau tidak beli baju baru itu adalah kita ingin mengurangi sampah, gitu ya. Reuse, ada kalau di luar negeri itu orang aktivis lingkungan itu nggak pernah mau beli baju baru itu, jadi belinya baju bekas karena supaya ya ada banyak yang sekarang ya Bu ya yang di mana itu. Nah, mungkin kita berpikir mungkin itu dengan sampah baru gitu ya, tapi kalau belinya banyak ya belinya apapun. Dan yang ketiga adalah recycle, mengolah dengan bentuk lain. Kalau mungkin ada yang diri-diri apa seperti kemasan, kemudian dijual sepatu dan seterusnya, ini mengolah. Kemudian
Kita langsung masuk ke materi Bapak Ibu. Salah satu langkah kita untuk memaksimalkan kemanfaatan sampah khususnya sampah organik adalah melakukan pengomposan. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pintar semua di sini. Ada yang sudah melakukan pengomposan di rumah, Bapak Ibu bisa sharing ke kami bisa belajar bersama-sama. Kenapa kita harus melakukan pengomposan? Karena bahan organik ini pokoknya nggak usah melarikan bahan organik ini pergi dari rumah kita. Ini adalah harta yang mahal, berbeda. Kenapa? Karena ini bisa kita kompos, bisa kita olah menjadi pupuk, dan kita nggak perlu beli media, kita nggak perlu beli pupuk, nggak perlu melakukan tambahan apapun untuk membuat tanaman kita bisa dari taman. Caranya gimana? Kan bau kalau nggak diintervensi, nggak diolah 2 hari 3 hari udah bibit-bibitnya gede bau, dan kita jauhkan atau kita kasih sampah itu sayang banget. Nah caranya adalah kita membuat kompos. Nah tadi sudah saya sampaikan kenapa kompos, karena kompos ini bisa menyediakan unsur hara yang sangat bagus bagi tanaman. Jadi kami sudah berupaya untuk tidak pernah membeli media. Kalau di loko itu ada yang jual media, nah kalau kita beli lagi kalau kita beli tanaman boleh lah, ya. Tapi kita sudah bisa kompos sendiri dan nggak perlu beli media. Nah, yang kedua adalah pengunjung karena tanah itu kalau kami dari basic kami adalah pertanian, Bapak Ibu, kami semua mahasiswa basic pertanian. Tanah itu sebenarnya kayak manusia, dia butuh makan. Kalau makanannya enak, dia bisa memberikan menjadi media tanam yang baik, tanaman kita jadi subur. Ya, sebaliknya kalau tidak ya akan rusak. Nah, menguntungkan tanah itu caranya dengan pengomposan, kemudian memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya ikat tanah terhadap air, menghemat pemakaian pupuk kimia, apalagi dengan efek pupuk kimia yang sangat tidak bersahabat untuk fisik kita, ada kanker dan seterusnya. Nah, kemudian yang jelas bisa menghemat biaya produksi. Nah, bagaimana caranya supaya bisa lebih cepat? Sebenarnya kayak gini daun-daun ditutup aja bisa kok jadi, ya. Tetapi kalau kita mau lebih cepat dan komposnya itu bisa jadi pupuk yang baik untuk tanaman, maka ada beberapa unsur yang kita siapkan. Ada sampah organik, ada dekomposter yang itu tidak mahal dan sangat murah Bapak Ibu. Kemudian ada gula merah, kata tersebut di rumah pasti ada. Kemudian ada sekam padi atau kotoran kambing, ini juga opsional Bapak Ibu. Perbandingannya berapa? Dari sampahnya itu 3, kemudian kotoran gulanya 2, kemudian sekamnya 1. Jadi 3, 2, 1. Kalau kami kadang kalau sudah mau buru-buru satu gitu ya, tapi memang nanti ya tidak banyak sampah yang kemudian bisa masuk begitu. Nah ini contoh sederhananya seperti ini. Nah ini ada sampah-sampah yang ada kayak unsur organiknya seperti kalsium dan kalium dan lain-lain. Nah ini ada buat apapun sampah yang tadi ya, ibaratnya pokoknya yang bisa membusuk ini bisa di semangat. Semangat ibu-ibu. Siapa yang berani kotor? Ayo bapak-bapak semangat. Oke. Nanti dibagi sama. Bu, semangat bu. Mama ini ada sampah yang sisa makanan. Nanti bisa dibagi sampah. Enggak semua dong. Itu dong, malah dong. Udah minta aja, itu bagaimana dong? Bohong. Kata-katanya, udah tambahin. Ini masukkan aja. Hati-hati ibu. Semangat kasih untung ya bu. Jadi biar cepat pengomposannya nanti dipotong-potong pakai pisau. Kebetulan di dalam ada pisau. 3, 2, 1. 2 sekam. Sekamnya. Tapi kalau Bapak Ibu males beli sekam sama kotoran, sebenarnya sampah basah sama kering 1:1 itu bisa. Itu cara kesan kami ya. Kalau Bu mau ada tukus sekam mahal atau nggak ada kotoran kambing
blemek, maksudnya nggak semuanya sisa dapur ya Bu ya, tapi Ibu kasih satu untuk daun kering, jadi kering sama basah dicampur satu-satu, walaupun itu nggak ideal, tapi kita nggak keluar duit gitu, nggak ada keluar-keluar. Sampahnya 3, sekamnya 2, Oh, ini? koinnya 1. Ini 2 kalinya ini toh. Oke. Ya, teman-teman. Ini kan 1. Kami berangkat. Monggo ember-ember bisa didekatkan ke sini. Sedikit mawar, airnya sedikit banget mawar. Ini bubalkannya. Sudah ambil sendiri. Oh, sendiri. Oke, nanti dibawa pulang ke Pak. Anunya, kalau bukannya bisa dikasih tangan ke bawah. Ini molase bisa diganti dengan ini bisa diganti dengan tetes sagu. Ini kan tetes sagu. Kalau Bapak Ibu kebanyakan gula di rumah ya bisa pakai gula. Tapi kan lebih mahal gula. Kalau molase segini paling 15.000. Bisa untuk bisa banget itu. Yang penting takarannya Oh, yang untuk bawa yang satu mana? Kayak kita nyemprot banyak tuh. Nah, terus semprot ya. Tapi diaduk-aduk lagi. Iya diaduk lagi. Men rokok. Nah kalau jadi bisa kalau udah sampai penuh udah ditutup. Nanti ditunggu tinggal sampai jadi kompos. dikasih air Pak. Bisa. Udah selesai. Iya. Kalau yang di bawah ada kerannya ya Pak. Itu buat aliran air bersih. Kan banyak ininya. Jadi kalau yang udah jadi ini tinggal diangkat. Bapak Ibu tempat sampah komunal bisa dikasihkan di sini. Asal Bapak Ibu masukkan sampah, kemudian ada sampah basah kering, tambahin bisa ditambahin ini, kemudian nanti diulang-ulang lagi. Nanti ada tambah lagi diulang lagi terus